Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Wahyuni, Guru Penggerak Angkatan 8 dari Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izinkan saya memaparkan aksi nyata di modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Membersamai pendidikan calon guru penggerak, saya dibimbing oleh Ibu Elidayati sebagai fasilitator dan Ibu Herlina sebagai pengajar praktik. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Bentuk disiplin positif yang harus dilaksanakan di sekolah dan di kelas, pendekatan yang digunakan di mana guru harus menetapkan posisi kontrolnya berpengaruh pada terciptanya lingkungan sekolah dengan budaya positif. Merefleksi kebutuhan apa yang mendasari murid melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, sehingga nantinya murid dapat memecahkan masalahnya dengan memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan bimbingan dan motivasi guru, sehingga nantinya motivasi intrinsik murid akan tumbuh. Guru dapat menerapkan posisi sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi saat melaksanakan disiplin positif di kelas dan di sekolah untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah tujuan aksi nyata. Yang pertama, upaya menuju pendidikan berpihak pada murid. Murid menjadi merdeka, disiplin, mandiri, percaya diri karena merasa dihargai dan bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, budaya positif yang diterapkan di sekolah akan membantu mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta dapat mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang disusun, disepakati, dan dilaksanakan oleh warga kelas. Yang kedua, guru mampu menerapkan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam melaksanakan disiplin positif. Yang ketiga, peserta didik memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, peserta didik mampu menemukan dan melaksanakan solusi dari masalah yang dihadapi. Yang kelima, guru adalah kekuatan potensial untuk menerapkan budaya positif di sekolah menjadi teladan. Pengkondisian pembiasaan adalah upaya stimulasi murid menumbuhkan kebiasaan dan berlanjut menjadi karakter yang menjadi budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk mendiskusikan pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas atau rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya keyakinan kelas dan memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar upaya yang telah disusun dapat dilaksanakan bersama-sama, menyeluruh, dan menjunjung komitmen bersama. Yang kedua, peran orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Yang ketiga, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Yang keempat, kolaborasi antara kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan peserta didik untuk sama-sama melaksanakan nilai-nilai kebajikan dengan motivasi intrinsik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi karakter, serta terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata penerapan budaya positif pada peserta didik melalui keyakinan kelas.
Selanjutnya adalah upaya menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif melalui kegiatan diseminasi di sekolah. Masuk ke pembahasan 5 posisi kontrol dalam melaksanakan disiplin positif yang akan kita terapkan kepada peserta didik. Kalau misalnya untuk sekolah, mungkin kepala sekolah yang menerapkan kepada staf dan pegawainya 5 posisi kontrol tadi. Nah, siapa yang mau berpendapat ketika kita melaksanakan kelima posisi kontrol tersebut, apa maksudnya, apa tujuannya, terus efek yang akan terjadi kepada, kalau dari kepala sekolah kepada gurunya, kalau kita kepada dari guru berarti kepada anak didiknya. Silakan. Barangkali kita bisa berbagi di sini. Jadi dapat kita lihat kalau penghukum itu kan tadi sama ya, sesuai kesepakatan kita ya, kesepakatan kita sudah dibahas tadi, hasil diskusi kita tadi. Kalau penghukum itu bisa 1 anak gitu kan, tidak diberi kesempatan. Ya. Terus juga ada efeknya. Ada yang mau berbagi tentang 5 posisi kontrol? Silakan Bu Nyaya. Boleh. Terima kasih Bu Sari. Mungkin menurut saya tadi setelah nonton videonya, kalau penghukum itu kita sudah lihat dari mimik anak itu, dia sudah bertanya-tanya apa yang akan saya terima hukuman ini, dan itu membuat anak menjadi galau, takut, dan merasa tidak nyaman. Apabila besok masuk telat lagi, apalagi yang harus diterima? Tadi sudah disuruh berlari, nah besok apa lagi? Jadi itu membuat dia menjadi merasa tidak nyaman, merasa dia tidak mau melawan, tapi tidak mungkin kan? Nah, jadi dia bisa, kalau anak TK mungkin dia bisa menjadi menghukum orang, dia memberi hukuman kepada temannya karena dia tidak bisa membalas kepada gurunya. Itu kalau menurut saya. Terus yang menjadi teman itu mimik gurunya sudah agak berubah, agak enak dilihat, dan anak tuh sudah mulai, otaknya udah mulai ini ya, turun dari emosi menjadi ada rasa-rasa baik. Nah itu udah kelihatan wajahnya. Terus menjadi motivator ya. Nah di situ anak sudah mulai ada percaya diri karena guru membangkitkan semangat anak sebagai, memang kita salah, tapi sudah mulai terangkat. Ya Bu, aku tidak akan terlambat lagi. Nah di situ sudah dimotivasi dan dia mungkin insya Allah tidak akan mengulang apa yang telah dia buat kesalahan. Itu ya. Terus yang manajer sudah ada kerjasama. Nah di situ anak sudah mulai bisa menentukan dia sendiri dulu. Nah artinya gini, disiplin itu tidak hanya untuk mendapatkan kepatuhan saja. Disiplin itu tidak hanya untuk penerapannya aturan, yang menerapkan aturan-aturan saja. Tapi bagaimana nilai dari disiplin itu yang harus kita laksanakan. Disiplin itu kan sifatnya ada 2 ya kalau dalam pendidikan ya. Itu ada disiplin dengan konsekuensi dan disiplin dengan restitusi. Nah kalau untuk disiplin itu sendiri, kalau kita lihat dari definisinya, yaitu sesuatu yang kita terapkan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya di sini kita mengendalikan, ada kendali di situ. Nah, sekarang yang akan kita terapkan sesuai dengan budaya positif di transformasi pendidikan selanjutnya, yaitu bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif tersebut di lingkungan budaya kita. Jadi tujuannya kita akan menciptakan, bekerja bersama-sama, mengkondisikan untuk menuju budaya positif di sekolah kita. Kalau nilai-nilai kebajikan universal, menurut teman-teman, kalau di situ kan kalau yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional itu kan profil pada Pancasila. Menurut teman-teman, apa saja nilai kebajikan yang dapat kita terapkan di sekolah kita sesuai dengan kebutuhan kita juga? Ada pendapat?
Silakan. Ibu Asi. Silakan Bu Asi. Saya nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu nilai-nilai positif dari sifat-sifat manusia dan merupakan tujuan yang utama dan mulia. Ada tambahan dari teman-teman? Nilai-nilai kebajikan universal menurut saya itu kesabaran dulu. Silakan Ibu Marsia. Saya ya, kebajikan universal itu ialah sesuatu hal yang bisa kita terapkan kepada anak. Itu tadi ya banyak anak yang tidak bawa makanan nih. Ayo berbagi sama temannya makan bawa makanan. Atau kebiasaan lain istilahnya cari. Kebiasaan hal yang positif. Oke, terima kasih. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kata Bu Asi tadi untuk dapat dilihat dari pembentukan anak mulianya, kemudian Ibu Marsia tadi. Demikianlah pemaparan dari modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.